Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, wargi dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tentunya pernah melaksanakan atau mengalami yang namanya masa perkenalan. Mungkin yang sekarang menjadi istri kita, yang sekarang menjadi suami dari kita, ayah dari anak-anak kita, ibu dari anak-anak kita. Yuk kita tengok ke belakang. Bagaimana dulu pertemuan kita dengan si buah hati belahan jantung kita. Apakah pertemuan itu melalui proses yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Kenapa? Karena ada istilah pertemuan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya saat sedang menjajaki masalah percintaan sering dikenal dengan masa berpacaran. Apakah ada aturan-aturan yang mengatur tentang berpacaran itu dalam agama Islam? Tentu jawabannya tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Karena berpacaran di dalam Islam hukumnya haram. Kenapa Pak haram hukum berpacaran? Karena hukum berpacaran haram karena di dalamnya terdapat lubang-lubang perzinahan. Al-Quran memberikan arahan, la taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Artinya adalah, jangankan kita melaksanakan perbuatan zina, jalan menuju jinah saja sudah dilarang oleh agama. Kenapa? Dengan berzina akan menghancurkan dan memporak-porandakan kehidupan kita. Yuk kita lihat kenapa berpacaran itu haram. Wargi dahlia, apakah kita merasa ridho anak kita yang kita cintai, anak kita yang kita urus dari mulai kecil sampai dewasa, kita urus, kita jaga, kita perhatikan. Saat menganjak dewasa, dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Bukankah itu sebuah kepedihan dan kepahitan bagi kita selaku orang tuanya? Tetapi di sisi lain ada juga loh wargi, orang tua yang bangga saat anaknya berkeluyuran setiap malam. Tuh lihat anak saya mah payu katanya. Kemana-mana jalan dengan laki-laki. Tiap hari gonta-ganti pasangan, gonta-ganti pacar. Na'udzubillahi min dzalik. Itu perbuatan haram. Tidak boleh wargi dahlia. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Saking agama kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saking menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban dan kehormatan selaku manusia. Kalau hewan sih tidak menjadi masalah, silakan saja. Di pinggir jalan pun jadi mereka kawin. Mohon maaf. Tetapi manusia berbeda wargi dahlia. Harus ada arahan dari agama supaya derajat martabat manusia tidak jatuh karena perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan berpacaran itu wargi dahlia, coba kita lihat. Ada para pemuda-pemudi yang sedang duduk asyik memadu cinta, sedang berpacaran. La haula wala quwata illa billah. Bergandengan tangan. Padahal bukan mahramnya. Haram hukumnya. Apalagi berpelukan. Itu logika kita wargi dahlia. Di hadapan orang banyak saja sudah berani berpegangan tangan, berpelukan lagi. Apalagi ketika tidak ada orang. Apa yang mereka lakukan? Wallahu a'lam. Maka apapun arahan agama tentang berpacaran yang menyatakan haram hukumnya, kita tinggalkan. Karena semua itu adalah perbuatan setan. Kalau kita mengatakan, Pak ini mah hanya ngobrol-ngobrol saja. Iya, awalnya ngobrol saja. Ngobrol, uplak wargi dahlia. Mulai dari sana, mata ketemu mata, sernyun saja. Udah setan masuk ke sana.
Masuk setan, baru pegang tangan, pegang pundak, lalu dia melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain. Apakah kalau melihat seorang anak melaksanakan perbuatan zina, melaksanakan perbuatan yang diharamkan oleh agama, menjadi tanggung jawab orang tuanya? Iya, tanggung jawab orang tuanya. Dan dosanya itu akan menjadi jariah, dosa untuk kedua orang tuanya. Maka berikanlah wasiat yang baik untuk anak kita dengan menanamkan nilai-nilai agama yang kuat. Tanamkan jiwa rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikanlah rambu-rambu dalam pergaulan. Berikanlah aturan-aturan dalam pergaulan. Pergaulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan ada anak kita sudah menemukan jodoh, nikahkanlah segera. Supaya apa? Menghindari dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan kesimpulan, hukum berpacaran haram, maka tinggalkan, benahi, berikanlah pengawasan ekstra kepada anak-anak kita dengan dibekali ilmu agama untuk memperkokoh jiwanya, untuk memperkokoh keimanannya agar dihindari dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.